Ibadah puasa adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu apakah kita benar-benar puasa atau tidak. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa adalah milikku, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, puasa merupakan ibadah yang menghubungkan kita secara langsung dengan Allah Ta'ala. Puasa juga merupakan penerapan praktis dari makna al-ihsan, atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihatnya, atau meskipun kita tidak dapat melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Makna al-ihsan ini sangat berkaitan dengan hati nurani kita selama menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, apalagi ketika kita merasa lapar dan haus. Nah, ayah dan bunda, kita bisa melatih buah hati untuk berpuasa dengan langkah-langkah berikut. Mulai usia 5 atau 6 tahun, ajaklah buah hati untuk ikut duduk bersama di meja makan saat berbuka puasa. Dengan melakukannya, berarti ia sudah merasakan salah satu dari 2 kebahagiaan berpuasa dan berbuka. Begitu juga saat sahur, karena dalam makan sahur ada keberkahan. Selanjutnya, ayah dan bunda bisa melatihnya untuk menahan makan dan minum sampai waktu zuhur. Lalu, ketika zuhur, ayah dan bunda bisa mengajaknya makan di tempat yang tidak terlihat oleh kakak-kakaknya. Setelah itu, mintalah buah hati untuk menahan makan minum lagi sampai waktu berbuka. Jangan lupa untuk memberi pemahaman kepada buah hati bahwa puasa adalah ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Tanamkan di hatinya bahwa Allah Ta'ala Maha melihat setiap tindakan kita. Allah Ta'ala pun akan memberi balasan yang banyak kepadanya di surga kelak jika bisa berpuasa. Menurut Muhammad Qutb dalam bukunya Manhaj Tarbiyah Islamiyah, metode pendidikan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak merinci kapan kita harus mulai mendidik dan membiasakan anak untuk berpuasa. Tetapi segala sesuatu butuh pembiasaan sejak dini. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seorang anak mulai diperintahkan untuk berpuasa ketika ia berusia 7 tahun dan jika perlu diberi hukuman ketika ia sudah berusia 10 tahun. Imam Bukhari dalam Sahihnya menulis bab khusus berjudul Saum Asyabian atau puasa anak-anak. Di dalam bab tersebut, ia meriwayatkan perkataan Umar bin Khattab kepada Nashwan yang ketika itu tidak berpuasa. Parah kamu makan ketika anak-anak kecil di sini berpuasa. Kemudian Umar menghukumnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa anak-anak mulai dianjurkan untuk mulai berpuasa jika mereka sanggup sejak usia 7 sampai 10 tahun, seperti halnya sholat. Salah seorang sahabat, Robi binti Mu'awaz bercerita, Rasulullah menyampaikan pesan di pagi hari saat Asyura atau 10 Muharram ke kampung-kampung kaum Ansor yang ada di sekitar Madinah. Beliau berpesan, barang siapa berpuasa di pagi ini, hendaklah ia meneruskan puasanya. Barang siapa tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa pada sisa waktunya. Robi melanjutkan ceritanya. Setelah itu, kami berpuasa bersama anak-anak kami, insya Allah. Kami mengajak mereka ke masjid. Kami juga membuatkan mereka mainan yang terbuat dari kain wol. Jika di antara mereka ada yang menangis karena lapar, kami berikan mainan itu. Begitulah yang kami lakukan sampai berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini adalah dalil dibolehkannya melatih anak kecil untuk berpuasa.